Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aurelia dari kelas 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum internasional dalam membuat video dengan tema apa saja indikator yang dikatakan sebagai negara. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara jika memiliki rakyat, wilayah permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian negara adalah sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika wilayah tersebut telah memenuhi berbagai unsur yang diperlukan oleh sebuah negara di dalamnya. Hingga saat ini, jumlah negara yang ada di seluruh dunia mencapai 195 negara, mungkin lebih. Setiap negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh 4 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, serta pengakuan dari negara lain. Adapun unsur-unsur negara terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Namun, bukan berarti 3 unsur lainnya tidaklah penting, sebab berdiri atau terbentuknya sebuah negara memang harus memenuhi keempat unsur tersebut. Dilansir dari Jurnal Konstitusi sebagai tolak ukur eksistensi negara hukum modern pada tahun 2018 karangan Indasari, 4 unsur penting berdirinya suatu negara tersebut sejalan dengan pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Teori-teori terbentuknya negara yaitu teori yang pertama, teori okupasi. Teori terbentuknya negara di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah tersebut. Teori okupasi atau teori penaklukan. Okupasi merupakan pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh manusia atau suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah itu. Selain teori okupasi atau penaklukan, berdasarkan pendekatan faktual, negara juga bisa terbentuk karena separati, yaitu pemisahan diri dari negara induk dan menyatakan kemerdekaannya sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi, yaitu peleburan beberapa negara menjadi satu negara baru. Inovasi, suatu negara yang lenyap, kemudian di atas bekas wilayahnya muncul negara baru. Yang selanjutnya yaitu cesi, yaitu penyerahan suatu daerah ke negara lainnya. Yang selanjutnya ada aneksati atau penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan berdirinya negara di wilayah tersebut setelah 30 tahun tanpa reaksi dari penduduk setempat. Selanjutnya ada proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah. Teori yang kedua yaitu ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Melansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, teori ini meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan dibanding dengan perjuangan atau revolusi. Teori yang ketiga adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial, yang artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sederajat. Yang keempat ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan suatu negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah. Setelah adanya pertarungan sengit, dan yang terakhir ada teori hukum alam. Terjadinya negara karena suatu yang alamiah.
terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini menyatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Unsur-unsur negara atau indikator-indikator untuk dikatakan sebagai negara, negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, harus ada penduduk tetap atau rakyat. Seperti yang disebutkan di atas, unsur terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Kehadiran rakyat atau penduduk sangat penting untuk pembentukan suatu negara, sebab tanpa adanya rakyat, negara tidak akan terbentuk atau berdiri. Jadi, dengan adanya inisiatif dari rakyatlah sebuah negara bisa berdiri. Yang kedua, harus ada wilayah atau daerah, yaitu kawasan yang dijadikan tempat tinggal bagi rakyat serta lokasi untuk menyelenggarakan pemerintah negara. Wilayah juga menjadi unsur penting berdirinya sebuah negara. Hal ini karena tidak mungkin sebuah negara berdiri atau terbentuk tanpa ada batas-batas yang jelas. Yang ketiga, harus ada pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas dan berfungsi memimpin organisasi negara demi mencapai tujuan bersama. Unsur penting berdirinya suatu negara ini diperlukan guna mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya tertib. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintah negara. Dengan begitu, akan lahir undang-undang yang jelas, sehingga masyarakat bisa lebih tertib dan damai. Yang keempat, dalam hal kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara perlu mengadakan hubungan dengan negara lain untuk mendapat pengakuan yang menjelaskan bahwa negara tersebut telah berdiri dan diakui dunia. Unsur penting berdirinya suatu negara bukanlah syarat mutlak yang harus segera dipenuhi, namun bisa dilakukan untuk menjalankan hubungan internasional demi mencapai kepentingan nasional. Yang kelima, dalam hal pengakuan internasional, dengan diakui oleh negara-negara lain dalam komunitas internasional, pengakuan ini bisa datang dalam bentuk diplomasi, perjanjian internasional, atau keanggotaan dalam organisasi internasional seperti PBB. Yang terakhir yaitu adalah kedaulatan. Negara harus memiliki kemerdekaan dan otonomi untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat dikatakan bahwa adanya suatu negara tidak terjadi begitu saja, tetapi harus memenuhi beberapa unsur-unsur atau indikator-indikator yang menjadikan hal tersebut menjadi negara dan harus memenuhi syarat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.